jadi pilot, kamu cita-cita jadi apa? Jadi guru. Zaman sekarang kamu ditanya, banyak yang tidak punya cita-cita. Begitu ditanya, teuing duka, kumangke. Harus punya cita-cita, sebab cita-cita itu adalah sebagai motivasi kita. Cita-cita kamu apa sekarang? Kalau anak sudah tidak punya cita-cita, namanya bukan murid lagi. Muridun adalah orang yang memiliki kehendak, keinginan. Salah satu sifat Allah kan, murid. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniya kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan. Kita itu harus jadi murid. Artinya kita harus punya cita-cita. Yang kita cari adalah ilmu. Ilmu itu sifat Allah. Wujud kidam baqa. Ilmu hayat, ilmu itu sifat Allah. Kalau ada orang mencari ilmu harus dekat sama Allah, sebab Allah yang punya ilmu. Kalau ada orang pintar tidak beriman kepada Allah, maka ilmunya itu tidak berkah. Harus kita menauhidkan Allah. Tambah ilmu harus dekat sama Allah. Tambah iman. Bertambah ilmu harus tambah keyakinan dan akidah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kemana saja kita berangkat, pastikan Allah bersama kita. Yakinkan bahwa Allah bersama kita akan menolong kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita diberikan kenikmatan sehingga kita bisa membersihkan rohani kita. Rohani itu nanti akan dipertanggungjawab oleh kita. Dulu waktu kita usia 120 hari, masih ingat? Adek yang masih kecil masih ingat waktu di dalam kandungan 120 hari kita sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Kata Allah dalam Al-Quran, kita menjawab, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, bala sahidna, ya kami mengakui engkaulah adalah Tuhan kami. Nanti kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawab. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Harus bisa menjawab dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dunia bukanlah Tuhanku. Memang kita butuh dunia, kita butuh makan, kita butuh biaya, kita butuh uang, kita butuh fasilitas. Tetapi itu bukanlah Tuhan saya. Jauhilah sifat syirik, yaitu mengakui adanya Tuhan selain Allah. Tuhan kita hanya Allah. Allah lah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah. Tanamkan rasa cinta dan idola kepada Nabi Muhammad. Pelajari sirah dan sejarahnya. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, niscaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Tapi kalau ada orang cari ilmu tidak jauh dari Allah dan Rasulnya, tidak bermanfaat ilmunya. Kalau dia punya harta, dia pelit sekali. Pelit. Punya uang miliaran, uangnya disimpan di dalam sorok. Soroknya dikunci. Soroknya ada di lemari. Lemarinya dikunci. Kunci. Lemarinya ada di kamar. Kamarnya dikunci. Kamarnya ada di ruang tengah. Ruang tengah dikunci. Ruang tengah ayah di bumi. Buminya dikunci. Rumahnya ayah pagar. Pagarnya dikunci. Dia tidur di mana? Sama satpam. Sehingga ketakutan. Takut hilang. Orang yang punya harta sebaiknya simpan di dalam tempat, jangan simpan di dalam hati. Kalau punya uang jangan simpan di dalam hati, simpan di tempatnya. Kebanyakan orang kan punya harta itu disimpan di hati. Punya uang 1 miliar, uang yang 1000 perak yang logaman nyemplung di got, ceri, duitnya hilang 1000 nyemplung di got. Nah ceri, merasa bahwa tidak ada uang 1000. Kalau tidak ada uang 1000 kan tidak ada 1 miliar ya. Orang yang pelit itu kalau uangnya 1000 perak hilang jadi was-was. Uang saya 1000 hilang, padahal duitnya masih banyak. Begitu sama orang digantiin, nih, saya gantiin dah, jangan nangis. Ceriknya makin cerik.
Kenapa? Sudah digantiin kok masih cerit, masih nangis. Coba kalau nggak hilang jadi 2.000. Si kampret. Orang yang pelit bakhil biasanya kan gitu, suka menyimpan duit di dalam hati. Sebaiknya uang itu digunakan, dimanfaatkan untuk pendidikan anak, untuk rumah tangga, ya, untuk sekolah, untuk ngaji. Itu bermanfaat uang-uangnya. Ya, utamakan keluarga kita, kemudian orang-orang yang kerabat-kerabat kita, fakir miskin, yatim piatu, saudara-saudara kita, mesti yang kita bantu ke jalan Allah. Nanti kan di bulan Ramadan kita akan membayar zakat, ya. Nah, itu orang zakat itu adalah kepedulian sosial. Jangan sampai ya uang kita itu tidak kita keluarkan, zakatkan. Ada harta yang harus kita keluarkan, namanya zakat mahal. Ada makanan pokok yang harus kita keluarkan, namanya zakat fitrah. Itu rukun Islam yang keempat. Harus kita keluarkan. Itu merupakan cahaya nanti dalam kubur. Mari bersihkan hati rohani kita itu dari sifat bakhil. Bersihkan dengan kita bersedekah. Bersihkan pikiran kotor dengan ilmu yang bermanfaat. Supaya nanti anak kita memiliki waladun sholihun yad'ulah, punya anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Itu harapan yang ketiga, itu pasti. Siapapun orangnya pasti menginginkan keturunan yang selalu bisa mendoakan ibu bapaknya. Manakala ibunya sakit, dia mendoakan supaya sembuh. Manakala ibunya sudah meninggal, dia mendoakan dengan membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan Gusti, ampunilah dosa kesalahanku dan dosa ibu bapakku, serta sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Banyak anak-anak sekarang mah kalau habis sholat, assalamualaikum, tidak membaca doa. Saya masih ingat guru saya mengatakan, barang siapa yang tidak mendoakan ibu bapaknya hari itu, maka putuslah rezeki hari itu. Kalau kita mau penghar, mau kaya, doakan ibu bapak kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ibu bapak, sebab kita dilahirkan dari ibu kita, dari bapak kita. Tanpa ibu bapak kita tidak akan lahir. Dua-duanya lah yang orang yang paling berjasa. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita minta, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kepada dosa orang tua. Kita mohon ampura kepada ibu bapak. Orang yang harus kita minta doa restu. Ridho Allah fi ridho walidain, suktullah fi suktil walidain. Murka Allah, ridho Allah terletak pada kedua. Ridho Allah terletak pada orang tua, murka Allah terletak pada ibu bapak. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita mohon ampura ibu bapak kita. Mudah-mudahan sehingga ampura, ya Allah. Kalau ibu bapak kita sudah meninggal dunia, ziarahlah, doakan ibu bapak di depan kuburan. Niscaya doa kita diaminkan. Orang mah selain non, namun badai itu munggah. Bagaimana kedua orang tua kita yang susah di sana, makamnya, kuburannya jauh, doakan. Di atas sajadah kamu doakan, mudah-mudahan doa kita dijabah. Jangan merasa putus asa, karena orang yang putus asa itu dosa. La tayyasu min rohillah, jangan kamu berputus asa di bulan Ramadan ini. Ya mudah-mudahan, kan banyak orangnya suka bingungnya kalau masuk Ramadan, aduh, anak banyak, cantik acuh, kan biasanya kalau orang udah masuk Ramadan pikiran stres, hutang can lunas, banyak liur, can lunas, can ieu, lebaran can ceket, kumaha itu pulang kampung, man fariha bi kulli Ramadan haramallahu jasada wala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Seharusnya kita gembira, alhamdulillah aya Ramadan. Coba betapa berkahnya para pedagang di pasar. Dari tukang tape, tukang es, tukang kelapa, tukang cendol, segala tukang apukot, buah-buahan, habis berkah. Tukang pakaian laris, tukang makanan minuman laris, tukang ojek
banyak penumpang, tukang beca, wah loba penumpang, saking lobanya nggak bisa ngegoes, waduh berat bisa. Waktu mudun seri, begitu nanjak, tukang beca kebanyakan job, tukang ojek, waduh si wabung, datang Ramadan membawa berkah, jangan merasa putus asa. Ramadan datang sambut dengan gembira, gembiranya yaitu dengan kita mempersiapkan diri kita, bersihkan badan, anggota tubuh dari dosa, bersihkan hati dari perasaan yang jelek, pikiran, dan siapkan roh kita untuk menghadap Allah di bulan Ramadan. Jalin dan saling maaf satu sama lain, jalinkan hubungan satu sama lain. Yang dulu putus, sambungkan. Orang yang bijaksana adalah mau memaafkan dan saling menegur, ucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam lebih dahulu itu lebih utama. Ibu mengucapkan salam kepada saudara tetangga lebih dahulu itu lebih utama ketimbang menjawab salam. Dah mengucapkan salam sunnah itu berat. Zaman sekarang kan mengucapkan salam juga aneh. Assalamualaikum, salaman, juga lebaran lah. Salaman mah udah kudu lebaran wae. Dah salaman mah wayana kudu lamun kapendak orang muslim dengan orang muslim harus salam seperti semut. Semut sirup lamun kapendak kan pasti gitu. Jalmi mah rada hese. Kadang-kadang 1 tahun 2 tahun teh ketemu lebaran monyet. Jarang ketemu dengan tetangga teh zaman sekarang. Oleh karena itu, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau menyambung tali silaturahmi, saling memaafkan satu sama lain. Enggak bisa lewat kata-kata, ya lewat surat, SMS, di Facebook, di status. Bang Ali teh. Gitu atuh. Ari pulang kampung nggak punya tukang pos, ya udah kirim surat tukang pos teh. Tukang pos teh tukang tidak laku teh, kasihan. Tukang pos, zaman dulu mah tukang pos laris, ayo nama eleh, eleh Facebook, nangis tukang pos. Biasanya order banyak, ayo nama dunia itu berputar seperti roda. Dulu jaya, sekarang jatuh. Gitu Bu orang dunia teh. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Ramadan ke depan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita diberikan dari jalan yang tidak duga. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi. Marilah sama-sama kita harapkan mudah-mudahan menjelang bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kita yang bisa nantinya jadi orang kaya yang bisa bersedekah, jadikan putra-putri kita anak-anak yang berilmu bermanfaat.